selamat siang Bu Rizka. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya Bu, ini di sini saya terima kasih banyak dengan Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini. Kemarin saya sudah konfirmasi Ibu mengenai wawancara yang akan saya lakukan hari ini. Di sini saya akan banyak belajar dengan Ibu bagaimana cara mengambil keputusan. Jadi saya dimulai ya Bu. Silakan. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut pengalaman saya sendiri ya Bu Rizka, selama ini yang menjadi patokan saya ketika untuk mengambil sebuah keputusan yang pertama itu adalah hati nurani. Kalau saya bilang itu hati nurani. Ketika itu bertentangan dengan hati nurani saya anggap itu adalah sebuah rujukan moral. Karena di situ berarti ada sesuatu yang tidak benar. Tetapi ketika saya merasakan bahwa ini sebetulnya dua-duanya benar, sebetulnya dua-duanya itu bagus, tapi kita tetap harus memilih. Maka itu saya identifikasi sebagai dilema etika. Oke, jadi ada perbedaan antara dilema etika atau rujukan moral. Nah, terus kemudian bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ketika ada kasus yang sama-sama benar atau kasus yang dimana dua-duanya itu mempunyai atau memiliki yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi sudah saya sampaikan di awal, jadi kalau saya menghadapi sebuah masalah kemudian saya anggap ini sebetulnya dua-duanya benar, tapi tetap saya harus mengambil sebuah keputusan. Yang menjadi pertimbangan kuat saya adalah dampak. Dampak. Jadi ketika saya misalkan dulu, ketika saya mengambil keputusan A, dampaknya apa? Ketika saya mengambil keputusan B, itu dampaknya apa? Nah, dari dampak ini baru nanti saya akan memilih dari dampak yang paling kecil, artinya yang kerugiannya atau nilai negatifnya lebih kecil. Itu yang akan kita pilih untuk mengambil sebuah keputusan. Itu. Jadi dampak itu memang perlu dipertimbangkan. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau untuk mengambil keputusan, sekiranya itu berhubungan dengan personal atau terkait dengan hubungan kita dengan seseorang saja, maka saya bisa mengambil keputusannya sendiri. Artinya saya pertimbangkan tadi berdasarkan hati nurani tadi. Tetapi kalau ini masalah ini menyangkut kebutuhan orang banyak, maka saya harus menyampaikan ini di depan forum. Jadi artinya saya musyawarahkan, bukan langsung mengambil keputusan, tetapi sebagai sumber informasi bagi saya supaya saya dapat mengambil keputusan yang tepat. Mungkin itu langkah yang saya. Berarti di sini Ibu bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun dengan stakeholder yang lain. Memang penting Ibu. Iya. Jadi bisa dikatakan nantinya menjadi hasil keputusan bersama. Ya. Mungkin hal apa saja yang selama ini dianggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Menurut saya selama ini itu tadi yang paling efektif itu saya lebih menekankan pada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu sebagai tolak ukur saya untuk mengambil sebuah keputusan. Terkadang ada sesuatu yang menyimpang atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dengan aturan atau peraturan yang berlaku, tetapi secara nilai kebajikan itu bagus. Jadi itu harus menjadi pertimbangan yang paling efektif untuk saya. Ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kan biasanya kalau misalnya dalam pengambilan keputusan ini ada tidak mulus-mulus gitu. Misalnya ada sebuah tantangan. Kalau menurut Ibu, menurut tantangan yang dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika mungkin
tantangan yang terbesar yaitu tadi ketika ini berbenturan dengan nilai-nilai kemanusiaan dengan peraturan yang harus ditegakkan. Ini sampai sekarang pun saya masih belum menemukan rumus pastinya ya, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan. Kondisi yang saat itu perlu ditangani lebih dulu yang mana. Jadi itu yang mungkin menjadi tantangan kalau semuanya ini berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang satunya berhubungan dengan peraturan. Itu yang membuat saya biasanya paling sulit untuk menentukan dua keputusan. Ini kan tadi berkaitan dengan bisa jadi berkaitan dengan sebuah aturan. Ya. Ibu mungkin mempunyai sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, atau mungkin menyelesaikan langsung di tempat atau bagaimana penyelesaiannya, atau ada bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau dilema etika tentunya terkait dengan moral, ya. Etika moral. Ketika itu berhadapan dengan etika moral, tadi sudah saya sampaikan seperti saya sebut di depan bahwa terhubung dengan kondisi. Kondisi itu artinya apakah keputusan ini harus segera saya ambil, ataukah keputusan ini bisa saya ambil kemudian dengan adanya selang waktu. Tapi kalau memang itu urgent dan harus diambil segera, maka ya harus dilaksanakan sesegera mungkin. Tetapi kalau itu masih kita bisa mengaturnya, maka bisa kita berikan kala. Jadi tata kalanya, tetapi itu pun sesuai dengan kasus yang sedang kita hadapi. Tentunya ada tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan yang kita Baik Ibu, terima kasih. Yang selanjutnya Bu, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Tadi kan Ibu di depan sudah mengatakan kita berkolaborasi ya. Selain itu mungkin ada. Kalau saya sendiri biasanya bercermin atau mengacu pada tokoh-tokoh idola saya. Tokoh-tokoh idola saya, tetapi tokoh idola saya itu tidak hanya satu orang. Misalnya begini, pada kasus ini saya lebih mengidolakan si A, tapi pada kasus yang berbeda saya lebih mengidolakan kepada si B. Jadi yang menurut saya mereka ini adalah orang-orang yang ketika mengambil keputusan itu benar-benar tampaknya bagus. Jadi tidak menimbulkan gejolak, tidak menimbulkan masalah yang baru. Jadi tokoh-tokoh ini yang menjadi tolak ukur saya. Seandainya tokoh ini yang menghadapi masalah saya, kira-kira apa sih yang bisa beliau kerjakan atau beliau putuskan. Jadi itu yang sangat membantu saya untuk mengambil sebuah keputusan. Baik Ibu, dari semua apa yang telah disampaikan oleh Ibu, dari pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu selama menjadi pemimpin dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Bagi saya pribadi, dalam mengambil sebuah keputusan terutama yang terkait dengan dilema etika, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Dan untuk memutuskan sesuatu yang terbaik untuk banyak orang itu butuh proses, butuh penenangan, butuh pemahaman, sehingga oleh karena itu kita tidak bisa memutuskan segala sesuatu dengan sembarangan. Terutama kita mau mengambil keputusan di saat emosi atau marah atau hati sedang bergejolak. Jadi sebaiknya pengambilan keputusan itu benar-benar dengan kesadaran yang penuh sehingga kita benar-benar bisa mengambil keputusan yang baik. Iya, alhamdulillah luar biasa sekali Ibu. Jadi caranya Ibu dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sekolah Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, saya terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan. Terima kasih kembali. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat buat saya juga untuk tuliskan. Amin. Terima kasih Ibu. Oke.
kembali.